Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak semuanya? Bapak doakan sehat semuanya ya. Kali ini kembali bersama Bapak Asrizal SPD. Bapak ingin menyajikan sebuah video pembelajaran untuk mata pelajaran kita, yaitu desain grafis percetakan. Video pembelajaran ini Bapak buat tanggal 5 Oktober 2022, yaitu jam 9:37 pagi. Yaitu dibuktikan dengan ini ada koran Tempo, yaitu 5 Oktober 2022. Video pembelajaran ini merujuk kepada rencana pembelajaran atau RPP yang sudah Bapak susun, yaitu ini nama sekolahnya SMK Negeri 1 Ampek Nagari, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Kemudian jurusannya jurusan multimedia atau sama juga dengan jurusan DKV, Desain Komunikasi Visual, dan juga bisa untuk jurusan seni rupa. Kemudian mata pelajarannya desain grafis percetakan. Kemudian materi pokoknya yaitu menggabungkan gambar dan teks berbasis vektor. Video pembelajaran ini juga merujuk kepada KD dan indikator pencapaian kompetensi. Nah, KD-nya kali ini yaitu kita sudah sampai ke KD 3.5, yaitu menerapkan gabungan gambar dan teks berbasis vektor. Dan juga KD 4.5 yaitu menggabungkan gambar dan teks berbasis vektor. Kemudian indikator yang ingin kita capai yaitu KD 35.1-nya yaitu menjelaskan fungsi fasilitas aplikasi pengolah gambar dan teks berbasis vektor. Nah, di sini aplikasinya nanti aplikasi CorelDRAW. Kemudian fasilitasnya ini kan fasilitasnya itu well, trim, intersect, dan lain-lain. Kemudian KD 35.2-nya, maksud Bapak, indikator 35.2-nya di sini yaitu menjelaskan langkah-langkah menggabungkan gambar dan teks berbasis vektor serta mengekspor ke berbagai format. Nah, jadi nanti bagaimana langkah-langkahnya diceritakan di sini, kemudian bagaimana cara mengekspornya supaya bisa digunakan. Kemudian di sini indikator 5.1 yaitu mengintegrasikan fitur dalam mengolah gambar dan teks berbasis vektor. Jadi bagaimana kita menggunakan fitur-fitur nanti atau aplikasi atau fasilitas yang ada dalam aplikasi itu. Kemudian nanti hasil akhirnya itu bagaimana membuat logo dan teks yang berbasis vektor. Jadi kita gabungkan antara gambar dan teks nanti. Ya. Kemudian tujuan pembelajarannya juga di sini. Kemudian tujuan pembelajarannya juga merujuk terhadap KD tersebut, yaitu setelah melakukan pembelajaran dengan menggunakan metode problem based learning, maka diharapkan siswa 1. Mampu menggabungkan gambar dan teks berbasis vektor. 2. Mengekspor desain logo ke berbagai format. Nah, itu sama dengan mengarah kepada indikator tadi. Kemudian di sini ada materi pelajarannya. Kita singgung juga nanti sedikit mengenai teorinya di sini. Oke, pengertian vektor, pengertian aplikasi CorelDRAW, tampilan well, trim, intersect, dan simplify tadi. Oke, sekarang kita akan coba masuk ke aplikasi CorelDRAW. Nah, di sini sudah tampil pada taskbar Pak di bawah ini, yaitu aplikasi CorelDRAW. Pak klik. Nah, pada tampilan seperti ini kita klik saja New Blank Document. Nah, tampilan seperti ini kita klik saja OK. Nah, baru di sini kita setting. Di sini kita buat paper setnya atau ukuran kertasnya, kita klik ini. Kemudian kita klik A4, kita pilih A4. Kemudian pada unit ini kita rubah menjadi sentimeter. Nah, pada tampilan kertas ini kita orientasinya ini kita buat landscape atau kertasnya datar seperti ini. Nah, oke. Nah, sekarang kita masukkan di sini sebuah logo Indosiar dan kita contoh itu. Nah, saya cari di folder logo Indosiar.
Nah, logo Indosiar ini Pak copy, klik kanan, ambil copy, kita ke aplikasi, kemudian klik kanan lagi di sini, ambil paste. Nah, kita tarik keluar. Nah, inilah nanti yang akan kita tiru, kita buat dengan memanfaatkan fasilitas well done trim tadi. Oke, sekarang kita coba membuat objeknya dulu. Sekarang yang pertama yang harus kita buat objeknya itu objek kotak. Kita ambil dari rectangle tool, kemudian kita klik tahan di lembar kerja, kita tarik secukupnya seperti ini. Nah, kita setelah itu ingat, setelah membuat objek, ingat itu setelah setiap membuat objek klik pick tool seperti itu. Nah, sekarang bagaimana ukurannya ini? Kita coba klik logo yang sebenarnya ini, logo yang sudah jadi. Ternyata ukurannya berkisar 14 cm dengan 10 cm. Maka kita klik ini, objek ini, dan kita buat di sini lebarnya, panjangnya 14, kemudian lebarnya 10 cm, kemudian kita tekan enter di keyboard. Nah, sudah. Sekarang objek ini kita posisikan tengah-tengah. Nah, bagaimana cara memposisikannya di tengah-tengah? Kita tekan huruf P di keyboard. Saya tekan. Nah, itu dia. Oke. Nah, sekarang lagi kita buat objek satu lagi. Ya, paham ya? Kita buat sekarang objek ini lingkaran. Caranya klik ellipse tool, ya, klik ellipse tool ya, klik. Kemudian tahan kontrol di keyboard supaya lingkaran kita nanti proporsional. Saya coba. Nah, lingkaran kita pas bulat seperti ini. Oke, seperti itu. Nah, sekarang ingat, setiap selesai membuat objek maka klik pick tool. Nah, seperti itu gambar kita. Andaikan lingkaran kita tidak pas tengah-tengah, bagaimana cara mentengah-tengahkannya? Maka caranya seperti ini. Klik lingkaran, tahan shift di keyboard, kemudian klik kotak. Maka muncullah menu ini, Elect and Distribute. Saya klik, kemudian saya geser ini ke sini. Nah, kita buktikan nanti. Ini secara vertikal kita buat center. Nah, secara horizontal juga kita buat center, artinya tengah-tengah. Maka ketika saya klik apply, maka dia objek ini akan tengah-tengah. Saya klik apply. Nah, seperti itu. Sekarang saya close saja. Saya klik di luar dulu, ikuti ya, klik di luar. Kemudian bagaimana membuat garis lengkung pinggiran dari titik sudut kotak ini? Caranya, klik kotak ini, kemudian klik shape tool. Kemudian muncul titik 4 di sini, tarik saja ke bawah. Saya klik tahan. Saya klik tahan, kemudian tarik ke bawah seperti ini. Secukupnya saja. Kemudian saya lepas seperti ini. Ingat, setiap selesai membuat objek, maka klik pick tool. Jangan lupa ya. Nah, tuh. Jadi nanti kalau ada yang bertanya, silakan, ini saya upload ke YouTube. Silakan berkomentar di channel YouTube saya ini. Nah, kemudian lagi, apa langkah berikutnya? Sekarang kita membuat lingkaran ini menjadi terpotong-potong dengan memanfaatkan fasilitas well trim tadi yang kita jelaskan sebelum video ini. Nah, Pak klik di luar dulu, kemudian kita ambil kotak rectangle tool, klik, kemudian tarik di sini, perkirakan ukurannya seperti ini. Seperti itu. Ingat, setiap selesai membuat objek, maka klik pick tool. Saya klik. Nah, anggaplah objek kita ini tidak tengah-tengah letaknya. Maka juga perlu kita tengah-tengahkan supaya rapi. Caranya, klik di luar, klik objek kotak kecil ini, tahan shift di keyboard, klik lingkaran ini. Maka muncul menu ini lagi, yaitu Elect and Distribute. Saya klik. Nah, tampilan seperti ini, saya tarik ke kanan. Kemudian ini saya ambil center, ini saya ambil center.
kemudian saya apply, maka tengah-tengah dia nanti. Saya apply ini, saya klik apply. Nah, nampak kan? Nah, dia tengah-tengah. Jadi begitu cara mengetengahkan objek, pas tengah-tengahnya, pasti. Nah, akurat. Kemudian saya klik close. Ini harus diklik di luar dulu, klik di luar, begitu. Nah, sekarang bagaimana cara memotong ini? Klik kotak, kemudian tahan shift di keyboard, kemudian klik lingkaran, maka muncul lagi menu ini. Inilah yang saya katakan tadi, ini ada well, ada trim, ada intersect, ada simplify, ada front, minute, back, dan lain-lain sebagainya. Disinilah kita manfaatkan. Maka saya pilih saja untuk memotong yaitu trim. Saya klik trim. Nah, sudah terpotong dia. Saya buktikan, saya klik di luar dulu, saya tarik ini keluar. Nah, benar terpotong ini kan? Maka saya kembalikan dia, saya Ctrl Z di keyboard. Nah, sekarang lagi warna merah dan warna hijau ini juga terpisah, terpotong dia. Juga saya potong nanti. Ini saya perbesar dulu. Nah, supaya mudah saya perbesar tampilan seperti ini. Nah, caranya klik objek ini, kita tarik aja ke atas. Kita manfaatkan objek ini lagi. Tekan di sini. Nah, kemudian objek ini kita perkecil untuk pemotongnya. Nah, seperti itu. Kemudian saya klik di luar, klik objek kotak memanjang ini, tahan shift di keyboard, klik setengah lingkaran. Ingat setengah lingkaran, klik. Kemudian muncul lagi ini. Kita pakai trim lagi. Saya klik trim. Nah, maka terpotong dua dia. Ingat, klik di luar lagi. Kemudian Pak klik kotak ini lagi. Kemudian Pak tarik pula kotak ini ke bawah, kotak memanjang ini. Pak tarik di bawah. Ini yang di bawah, setengah lingkaran di bawah ini lagi dipotong. Klik di luar. Ingat itu, klik di luar. Kemudian klik kotak kecil, kotak memanjang ini, tahan shift di keyboard. Kemudian klik setengah lingkaran ini. Nah, muncul lagi yaitu trim. Pak tekan trim seperti ini. Kemudian Pak tekan di luar. Nah, kini kotak ini kita buang aja, kotak memanjang ini. Kita delete saja. Nah, terbentuklah dia seperti ini. Nah, tetapi ini belum bisa dikasih warna. Kalau Pak klik ini, kasih warna merah, dia akan merah semuanya. Nah, bagaimana caranya? Maka objek ini harus dipisah dulu. Pak tekan Ctrl Z di keyboard lagi. Nah, ini kita pisah. Bagaimana cara misalnya? Klik di luar, klik objek lingkaran ini, kita klik menu arrange, menu arrange, kemudian klik break kurva apart atau Ctrl K di keyboard, saya klik. Nah, kemudian saya klik di luar, kemudian saya buktikan. Kita buktikan. Bagaimana cara membuktikannya? Klik aja yang paling atas, tarik ke terserah. Klik ini, tarik terserah. Klik ini, tarik terserah. Maka terbuktilah ini sudah terpotong. Maka caranya Pak kembalikan Ctrl Z di keyboard. Nah, ini kita kasih warna dulu. Klik di luar. Nah, klik luar ya supaya dia nampak terpisah. Pak klik setengah lingkaran kecil ini. Kemudian ini warnanya merah ya, ini warna merah. Kemudian Pak klik ini lagi, klik warna merah. Klik biasa. Ini warnanya hijau ini. Kita klik pula ini, kita kasih warna hijau. Nah, ini warna hijau. Perhatikan ya, baik-baik ya. Nah, ini Pak klik warna hijau. Nah, itu. Kemudian di bawah di sini, nah, itu juga warnanya hijau. Maka Pak klik ini lagi, kemudian klik warnanya hijau di sini. Kemudian di bawahnya, paling bawah ini warnanya biru gelap atau bahasa lainnya dongker. Nah, kita klik juga ini. Kemudian kita klik ini dongker. Pak klik. Maka terbuatlah dia seperti ini. Nah, sampai tahap ini, kalau juga ada yang mau bertanya nanti silakan bertanya di kolom komentar
di channel YouTube Bapak. Ini nanti Pak share ke YouTube ya. Kemudian apa lagi? Nah, ini kita baru selesai membuat gambar. Tadi di materi pokok kita yaitu menggabungkan antara gambar dan teks. Ingat itu menggabungkan gambar dan teks. Nah, sekarang gambarnya sudah selesai. Sekarang apalagi teks lagi di sini, yaitu tulisan Indosiarnya. Nah, bagaimana caranya? Nah, caranya kita klik text tool. Ini buat teks nih, text tool seperti ini. Klik text tool. Klikkan saja di luar dulu. Klik di sini. Nah, langsung supaya dia semuanya huruf besar, maka tekan caps lock di keyboard. Nah, kemudian langsung ketik Indosiar. Nah, ingat setiap selesai membuat objek, maka klik pick tool. Nah, sekarang tulisan ini kita tarik aja ke sini dulu. Nah, setelah kita tarik, kita coba perbesar dulu. Klik ini font size, kemudian ambil misalnya 48 dulu. Kita coba dulu. Nah, seperti itu. Kemudian Pak perbesar tampilan ini. Nah, kemudian kita rubah jenis tulisannya, yaitu font list. Pak klik ini. Kemudian Pak ambil Arial Black. Ambil Arial Black seperti ini. Nah, kemudian kita geserkan ke sini. Nah, kalau kita geserkan manual, belum tentu dia akurat. Maka kita gunakan teknik tadi. Caranya, klik tulisan, tahan shift di keyboard, klik kotak. Kemudian klik muncul icon elix dan distribute. Klik ini. Kemudian kita tarik ini dulu. Nah, kita secara vertikal kita klik center dan secara horizontal kita klik center. Maka tulisan Indosiar ini akan sifat dia posisinya nanti akan berada di tengah-tengah. Saya klik apply. Tengah-tengah kan. Kemudian saya klik close saja ini. Ini sudah sampai kita ke sini. Yang mau bertanya nanti silakan lagi bertanya di kolom komentar. Pak klik di sini di luar dulu. Di sini. Nah, kalau kita lihat ini tulisan Indosiarnya agak sedikit besar. Kita perbesar sedikit lagi. Saya klik Indosiar ini. Kemudian saya ketikkan saja di sini 60. Nah, kemudian saya tekan enter. Oke. Cukup mungkin. Kita tengah-tengahkan lagi, klik di luar, klik tulisan, tahan shift di keyboard, kemudian klik kotak, kemudian lagi klik like ini. Ya, klik like, tarik ini ke sini. Ini kita center-centerkan lagi. Secara vertikal dia center, secara horizontal dia center. Kemudian kita klik apply. Nah, itu dia. Ini udah cocok. Ini udah cocok. Nah, kita klik di luar lagi. Ingat, klik di luar. Kemudian ini tulisannya ini agak sedikit meninggi ini. Nah, kita cobakan tinggi juga. Nah, ini kita klik logo tulisan Indosiar di sini. Nah, pahami baik-baik ya. Kemudian supaya dia seimbang tingginya, maka tahan shift di keyboard. Kemudian tarik ini ke bawah. Maka dia atas bawah akan seimbang nanti itu. Nah. Oke, mantap kan? Oke, saya kembalikan dia ke jenis seperti ini. Saya klik di luar. Nah, tuh sudah selesai. Nah, sekarang warna Indosiar, tulisan Indosiar di sini warnanya biru. Nah, jadi kita mengolah teks sekarang ini. Jadi gambar dan teks. Nah, sekarang kita klik tulisan Indosiar ini. Kemudian kita klik warna biru di sini. Ya, kita kasih warna biru. Nah, itu biru warnanya. Tapi kalau Anda ingin warnanya lebih bagus, birunya ambil di sini. Fill tool, ambil uniform fill. Nah, ambil ini models. Nah, tarik aja birunya ke sini.
supaya birunya agak gelap dikit. Nah, kalau saya oke kan ini bertambah gelap ini warnanya. Saya oke kan. Nah, pas. Oke ya, ini bagus sekali ini. Nah, di logo tengah-tengah logo ini ada tulisan lingkaran, ada objek lingkaran 3 buah. Pengganti dari O ini. Jadi O ini kita ganti menjadi lingkaran ini. Caranya kita buang huruf O dulu. Cara buangnya masukkan kursor kita di sini. Cara memasukkan kursor, klik aja kembali text tool. Nah, klik saja setelah huruf D. Nah, kemudian apa tugas kita selanjutnya, yaitu tekan delete di keyboard. Nah, terus bagaimana? Tekan beberapa spasi secukupnya di keyboard. 1, 2, 3. Nah, kalau saya 3 ya. Kemudian ingat, setelah membuat atau merubah objek, klik pick tool. Nah, sekarang tentu objek tulisan Indosiar ini juga tidak tengah-tengah. Jadi teks tetap kita edit. Nah, artinya gambar dan teks. Fokus kita gambar dan teks. Nah, kita klik tulisan Indosiar, tahan shift di keyboard, klik kotak. Kemudian muncul ini lagi, elect and distribute. Klik ini, kemudian geserkan ke kiri. Kemudian secara vertikal ambil center, secara horizontal ambil center. Klik apply. Nah, pas dia lagi klik close. Oke. Tugas kita lagi bagaimana membuat lingkaran yang merah ini. Nah, caranya biasa saja caranya. Klik objek lingkaran atau ellipse tool. Klik di sini. Kemudian perbesar tampilan ini. Nah, supaya memudahkan kita. Kemudian ingat, supaya lingkaran kita itu bagus, tidak miring-miring, maka tahan kontrol di keyboard, kemudian baru tarikkan di sini. Nah, pas dia, pas sekali. Mantap. Nah, lepaskan seperti itu. Kemudian kita perkecil lagi tampilan. Ingat, setiap selesai membuat objek, klik pick tool di keyboard. Oke, nah sekarang lingkaran ini outline-nya tebal, ini tidak tebal. Nah, sekarang kita tebalkan dulu. Klik ini dulu. Nah, kemudian klik outline. Kemudian misalnya Pak ambil terlalu besar, Pak rubah menjadi 1 saja. Nah, oke dia. Kemudian warnanya ini kita kasih warna merah. Cara ngasih warna merahnya beda ya. Kalau outline atau garis, mengasih warnanya yaitu dengan klik kanan. Ingat, klik kanan. Klik. Nah, warna merah dia. Kemudian bagaimana dengan lingkaran banyak di dalamnya? Kita kopikan saja lagi. Bagaimana cara mengopikannya? Klik objek lingkaran. Kemudian klik titik sudut ini. Nah, ikuti ya. Klik titik sudut. Kemudian tahan shift di keyboard. Tahan shift di keyboard. Kemudian tarik ke dalam seperti ini, kemudian klik kanankan. Nah, tambah 1. Ulangi lagi. Klik titik sudut di sini, ya. Tahan shift di keyboard, kemudian tarik ke dalam lagi, klik kanankan. Oke, mantap sekali. Kita perkecil tampilnya. Nah, sudah hampir 90% pekerjaan kita sudah selesai. Nah, silakan bertanya ya nanti di kolom komentar kalau ada yang diragukan. Sekarang lagi outline. Outline kotak kita ini dia tebal. Kalau ini tidak tebal ini, maka kita tebalkan juga. Kita klik ini kotak ini, kita kembali ke outline. Sini klik, kemudian apa buat ukurannya 1,5 mm. Ah, baru pas dia. Oke, saya. Kemudian lagi ini masih ada garisnya di sini, masih ada garisnya di sini. Nah, kalau ini tidak ada garisnya pinggir, maka kita buang juga garisnya. Cara membuangnya, klik objek ini, kemudian klik kanan kotak silang di atas nih, di atas warna ini. Saya klik kanan, klik, hilang dia kan, Kemudian juga berikut di sini.
Ini saya klik objek ini, kemudian saya klik kanan silang. Hilang pula dia. Berikutnya di bawah ini juga garisnya ini saya buang garis ini. Kemudian klik kanan tanda silang di atas warna. Oke, ingat klik kanan ya. Kemudian lagi Pak klik di sini objek ini lagi. Pak klik kanan pula di silang di atas warna ini. Pak klik kanan. Oke, selesai. Oke, kita ke sini. Kita perkecil. Nah, satu lagi. Nah, apa itu? Objek ini, kotak ini sebenarnya dia transparan itu. Nah, supaya dia berwarna putih, maka klik kotak ini, kemudian klik warna putih. Seperti itu. Nah, dia udah putih dia tuh. Kalau enggak transparan hasilnya. Ingat itu ya. Nah, karena ini udah selesai, Pak klik saja logo yang awal ini, Pak tekan delete di keyboard. Oke. Nah, di sini materi kita sudah tercapai, yaitu bagaimana cara menggabungkan gambar dan teks berbasis vektor. Ya, ingat itu. Kemudian ini gambarnya sudah kita buat sedemikian rupa, kita edit, kemudian ini teksnya. Nah, ini materi kita sangat dasar sekali. Ya, ini materi dasar saja. Kemudian ini belum bisa kita manfaatkan. Harus kita ekspor. Ya, harus kita ekspor supaya ini bisa dilihat bagus, bisa digunakan untuk segala kegunaan. Nah, ini tidak hanya logo Indosiar, logo apapun bisa dibuat. Nah, caranya adalah blok logo ini, ya, blok seperti ini. Nah, ini cara memblok, harus terisi ke dalam kotak ini semuanya, harus masuk. Ini, klik di sini. Nah, caranya klik file. Nah, saya kemudian klik export. Nah, sekarang kita tentukan tempat penyimpanannya. Pak, cari tempat penyimpanan yang paling mudah dicari. Nah, Pak buat di sini logo Asrizal. Nah, nama Pak Asrizal. Kemudian Pak tekan enter. Pak tekan enter satu kali lagi. Nah, nama file ini Pak buat di sini logo Indosiar 1. Nah, kemudian safety P-nya ini buat P. Nah, pada safety P-nya ini klik ini, boleh ambil PNG, ya, yang lazim PNG, kemudian boleh ambil JPEG atau boleh juga ambil TIFF. Ya, ini PNG, kemudian Pak klik ini boleh ambil JPEG atau Pak klik ini lagi boleh ambil TIFF. Nah, ini yang lazim orang mengambil yaitu PNG. Ini PNG supaya nanti kelilingnya bisa transparan. Oke, kemudian Pak klik ekspor. Nah, ini lihat di pinggir-pinggirnya ini ada transparan. Kalau nggak putih dia, kalau JPEG kita ambil dia akan putih. Oke, nah ini di tengah-tengahnya ini juga sudah putih. Oke, kemudian Pak klik OK. Nah, selesai. Sekarang kita buktikan apakah benar-benar objek ini atau logo ini sudah selesai kita buat. Pak buktikan. Cari di folder ini. Nah, ini yang lama ini, yang lama. Kemudian Pak cari yang terbaru di sini. Tadi ini dia. Logo Asrizal. Pak klik ini. Nah, ini dia logo ini. Pak perbesar tampil seperti ini. Nah, ini dia. Ini hasilnya logo Asrizal itu. Kalau Pak tampilkan besar, Pak klik kanan ini, ambil open wide, kemudian ambil photos. Nah, inilah sebuah logo
yang dibuat dengan aplikasi pengolah vektor seperti di KD dan indikator kita tadi. Kemudian materi kita yaitu menggabungkan antara gambar dan teks berbasis vektor. Nah, inilah dia, ini gambarnya, ini gambar, ini gambar, ini gambar, ini gambar yang kita buat. Kemudian digabungkan dengan teks, ini teks kita. Jadi teks itu kita edit, mulai dari pengeditan ukurannya, bentuknya, kemudian warnanya, itu teksnya, font itu, font size, kemudian list font, jenis hurufnya. Kemudian juga ini sudah kita edit tadi gambar ini. Maka setelah selesailah kita mencapai indikator pembelajaran kita, yaitu menggabungkan antara gambar dan teks berbasis vektor. Oke, anak-anak Bapak semuanya, kalau masih ada yang dibingungkan, kurang dipahami, silakan bertanya di kolom komentar di channel YouTube Bapak ini. Oke, ini akan Pak share di YouTube. Demikian saja, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.